Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang materi di fungsi kompleks ya. Kemarin kita sudah membahas sampai pada limit fungsi ya. Saya akan coba mereview sedikit mengenai limit fungsi, kemudian nanti dilanjutkan dengan turunan ya atau derivatifnya. Oke, limit kemarin itu definisinya itu limit Z menuju Z0 Fz sama dengan L gitu ya. Nah, itu didefinisikan dengan untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, ada delta lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga harga mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta lebih besar daripada 0. Jika dan hanya jika harga mutlak Fz kurang dari L lebih kecil dari epsilon ya. Atau dibalik boleh ya. Di sininya misalkan Fz kurang dari L kurang dari epsilon lebih ya. Kemudian terakhirnya ini itu bisa ya. Ini sama saja sih. Contohnya gini, untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, ada delta lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga ini misalkan harga mutlak Fz dikurangi L kurang dari epsilon, jika dan hanya jika Z dikurangi Z0 lebih besar daripada 0 kurang dari delta. Ini sama saja ya. Intinya di definisi limit itu menghubungkan antara delta dengan epsilon ya. Jadi kalau misalnya deltanya 0,01 maka epsilonnya berapa. Jadi itu definisi limit seperti yang kemarin ya. Kemudian ada beberapa teorema limit ya. Teorema penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian ya. Itu sudah dijelaskan ya. Baik, ini untuk mengingat kembali ya materi yang kemarin. Di samping nanti Anda coba kalau misalnya masih belum paham, silakan berkunjung lagi, diputar lagi videonya menit keberapa gitu ya. Yang belum pahamnya di mana, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ke ini English ya. Oke. Udah? Kita ke turunan ya. Oke, ini sebenarnya ada sedikit mengulang ya materi yang telah Anda pelajari di kalkulus 1 dan kalkulus 2. Hanya ini beda domain, yaitu fungsinya fungsi kompleks, bukan lagi real seperti itu ya. Baik, ini ada turunan. Jadi andaikan Fz adalah fungsi kompleks, maka turunan dari Fz adalah f aksen Z. Dan seperti itu. Didefinisikan oleh f aksen Z itu sama dengan limit Z menuju Z0, Fz dikurangi Fz0 dibagi Z dikurangi dengan Z0. Di mana Z itu menuju Z0, Z dikurangi Z0-nya tidak sama dengan 0, atau Z dikurangi Z0-nya sama dengan delta Z ya. Seperti itu. Z menuju Z0 berarti Z dikurangi Z0 juga menuju 0. Atau delta Z menuju 0. Sehingga f aksen Z-nya adalah
limit delta Z dikurangi menuju 0, delta Z-nya, Z0 ditambah delta Z, nah itu berubah tuh ya, FZ-nya itu berubah menjadi Z0 ditambah dengan delta Z dikurangi dengan FZ0 dibagi dengan delta Z. Oke, itu definisi dari turunan. Oke. Turunan ya. Oops. Nggak kelihatan ya? Terlalu ke atas. Oke, kelihatan? Halo? Kelihatan. Ya. Kayaknya agak... Nah, ini udah agak lebih ke atas ya. Oke. Definisi turunan ya. Jadi kalau ada fungsi fz, maka derivatifnya f aksen z. Ya. Seperti itu ya. Ini turunan yang paling sederhananya ya. Oke. Nah, kemudian kalau fz tadi itu berdasarkan limitnya itu limit z menuju f aksen z ya. F aksen z F aksen z itu akan sama dengan limit z-nya itu menuju z0 ya. Terus nanti fz dikurangi dengan fz0 dibagi dengan Z min z Z0. dikurangi z0. Oke. Itu kan. Nah, ketika z-nya menuju z0, maka z dikurangi z0 itu harus tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, nanti mana z dikurangi z0 itu adalah merupakan delta z, perubahan dari z-nya gitu kan. Oke. Nah, z dikurangi z0 tidak boleh sama dengan 0, itu bisa diartikan menjadi z dikurangi z0 menuju 0. Seperti itu. Nah, karena z dikurangi z0-nya menuju 0, maka delta z juga menuju ke 0. Sehingga kalau kita transformasi z dikurangi z0-nya diganti dengan delta z menuju 0, maka f aksen z-nya itu akan sama dengan limit delta z menuju 0, fz ditambah delta z dikurangi fz0 dibagi dengan delta z. Ininya z atau z0 nih? Z, Pak. Z ya? Z0. Z apa Z? Sebentar, Z apa Z0 ini? Z0, Pak. Iya, Z0 ya. Kan delta Z-nya sendiri kan Z ditambah Z0. Berarti ininya adalah Z0 gitu. Kenapa Z0 nih? Kan tadinya FZ ya. FZ, kemudian Z dikurangi Z0-nya sama dengan apa? Z dikurangi Z0 sama dengan delta Z kan? Iya, ya. Pak. Oke. Jadi kalau Z sama dengan Z dikurangi Z0 sama dengan delta Z. Kalau Z berarti sama dengan Z0 ditambah delta Z. Ya, dari sini nih, sehingga muncul ini.
Seperti itu ya. Ini definisi turunan berdasarkan limit fungsi ya. Limit fungsi. Nanti ada banyak aturan-aturan turunan, ada aturan rantai, ada turunan parsial ya. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, saya kira tidak terlalu sulit ya, karena ini sedikit mengulang materi yang sudah Anda pelajari ya. Makanya lebih baik kalkulusnya dibuka kembali ya. Kalkulusnya dibuka-buka kembali untuk mengingat gitu kan. Apalagi kalau sudah turunan-turunan yang agak turunan rasional, nah itu juga lumayan ya. Turunan trigonometri ya, seperti itu. Oke, itu tentang definisi turunan ya. Ya, ini ada contoh ini. Tentukan turunan Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 1 dengan menggunakan definisi turunan. Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Kalau Z sama dengan Oke, Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Karena kan kalau berdasarkan definisi Fz sama dengan 2Z. Itu langsung definisi turunannya ya. Tapi kita kan akan mencoba menggunakan limit fungsi. Nah, Z-nya tadi menuju ke berapa di soalnya? Z-nya menuju berapa itu? Z, oke, berarti langsung ke delta Z ya. Menuju ke 0 ya. Tetap definisinya delta Z menuju ke 0. Oke. Ya, kalau kita gunakan definisi limit, berarti kan f aksen Z sama dengan limit Z menuju Z0. Oh, sorry. Delta Z ya. Delta Z menuju 0, FZ0 ditambah delta Z dikurangi FZ0 dibagi dengan delta Z. Itu ya. Kalau definisi kan ini ya. Kalau Iya, Pak. definisinya. Oke. Iya. Oke, tinggal kita masukkan saja. Berarti F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 F. Nah, Z0 ditambah delta Z. Nah, itunya gimana tuh? Merubah posisi ini, masukkan fungsi Z-nya. Apakah Z0 ditambah, karena Z-nya kan Z dikurangi Z0 sama dengan delta Z ya. Kemudian Z sama dengan delta Z ditambah dengan Z0. Nah, kalau ini dimasukkan kan jadi, nah cuma ininya kan ditambah 1 kan. Ininya ada ditambah 1. Berarti nanti Z0 ditambah delta Z ditambah dengan 1 kan. Seperti itu ya. Oke. Ya, jadi yang ininya itu mengikuti pola itu. Berarti
Mana nih? Kalau kita masukkan ini berarti kan Z kuadrat ditambah dengan, Z0 ditambah delta Z kuadrat ditambah 1 dikurangi dengan Z0 kuadrat ditambah dengan 1 gitu kan? Iya, Pak. Dibagi dengan delta Z. Nah, kita hitungkan Z0 kuadrat ditambah 2 Z0 delta Z ditambah 1 dikurangi Z0 kuadrat ditambah dengan 1 dibagi dengan delta Z. Ada yang habis nggak? 1 habis. Habis ya. 1 habis. Kemudian Z0-nya. Berarti sisanya limit delta Z menuju 0. Z0 kuadrat. Z0 kuadrat habis ya? Habis, Pak. Habis. Ya. Habis, Pak. Z0 kuadrat. Ya, habis. 1 habis. Berarti sisanya 2 Z0 delta Z dibagi dengan delta Z. Nah, berarti kan sama dengan limit. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang bawahnya nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oh, Pak. kelihatan ya. Limit delta Z menuju 0 habis-habis berarti sisanya 2 Z0. 2 Z0. Ya, itu kan. Jadi kalau sudah maksudnya sudah dioperasikan, nah ini. Jadi ini kan sama saja langsung 2 Z0 gitu kan. Karena kan di sininya sudah nggak ada delta Z-nya ya. Ini hasilnya kan sama gitu kan. Sama ya. Kalau ini kan langsung dimasukkan ya. Z0-nya ke Z gitu kan. Oke. Ada lagi contohnya. Coba di sini contohnya apa ini? Oke. In English no problem ya. Little nggak apa-apa lah. Oke. Mana nih contoh-contoh yang oke, berarti yang ini nih ya. Yang harga mutlak Fz equal absolute Z power 2 ya. Oke. Ya sama aja ya. Ini Fz sama dengan Z kuadrat ya. Hasilnya apa itu? Tadi sudah ya. Sudah ya. Yang jelas 2Z. Bentar, ini ada perbedaan definisi nih. Oh ya, betul ya. Oke, betul. Nah, sekarang coba kita ke contoh yang lebih sederhana dulu. Ya. Oke.
Kalau FZ-nya itu Z ditambah 1 atau 2Z ya, 2Z ditambah 1. Berarti limit delta Z menuju 0, terus FZ0 ditambah delta Z dikurangi dengan FZ0 dibagi dengan Delta Z. delta Z. Gitu kan? Oke, ini F aksen Z ya, F aksen Z-nya. Ini F aksen Z akan sama dengan 2 dalam kurung Z0 ditambah delta Z ditambah 1 gitu kan? Dikurangi 2. Z0-nya ditambah dengan 1 dibagi dengan delta Z. Oh, maaf ini limitnya ketinggalan. Limit delta Z menuju 0. Nah ini kan tinggal dikalikan aja kan. Limit delta Z menuju 0. 2Z0 ditambah 2 delta Z ditambah 1 dikurangi 2. Z0 ditambah 1 dibagi dengan delta Z. Nah ini habis 2Z0, ini juga habis. 1 juga habis, jadi sama dengan 2. Gampang ya? Insya Allah. Aduh. Satu lagi lah ya. Satu lagi, gimana kalau harga mutlak nih? FZ-nya itu sama dengan harga mutlak Z kuadrat. Nah, itu gimana? Apakah hasilnya sama dengan yang tadi? Harga mutlak ya. Ya, kita tetap mengikuti pakemnya itu F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0, F dalam kurung delta Z ditambah Z0 dikurangi F Z0 dibagi dengan delta Z. Oke, berarti limit delta Z menuju 0. Nah, berarti harga mutlak delta Z ditambah Z0 dikuadratkan, gitu ya? Iya, Pak. Dibagi harga mutlak Z0 dikuadratkan. Terus delta Z, gitu kan? Nah, ini gimana nih? Langsung dioperasikan. Delta Z menuju 0, berarti delta Z kuadrat ditambah 2 delta Z dikali dengan Z0 ditambah Z0 dikuadratkan dikurangi dengan Z0 kuadrat dibagi dengan delta Z. Udah habis juga. Oke. Limit delta Z menuju 0. Delta Z-nya kita keluarkan menjadi delta Z ditambah dengan 2 Z0 ya. Gitu kan? Ya. Dibagi dengan delta Z. Delta Z habis karena delta Z di sini menuju 0, maka hasilnya adalah 2 Z0. Oke, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada 3 contoh. Ya, nanti contohnya bisa juga dalam bentuk
persamaan ya, misalnya Z kuadrat itu tuh. Seperti itu ya. Bisa juga ya. Kita coba yang Z kuadrat ya. Nah, nanti Anda tinggal diputar saja ya, lihat oh ya. Kalau Anda sempat mencatat, catat. Kalau enggak ya tinggal tunggu videonya keluar ya. Oke. Iya. Iya, Pak. Ya. Kita coba lagi. FZ-nya itu Z kuadrat. Nah, dikurangi 5Z ditambah 6. Dibagi dengan Z min 3 misalnya. Nah, berarti turunannya gimana? F aksen Z sama dengan tetap ya. Limit delta Z menuju 0. F delta Z ditambah Z0 dikurangi F Z0 dibagi dengan delta Z. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau modelnya begini. Apakah disederhanakan dulu atau langsung ke formula ininya? Kan bentuknya kan ada dua ya. Satunya lagi itu F aksen Z sama dengan limit Z menuju Z0 gitu kan. Kemudian FZ ya FZ dikurangi dengan F Z0 dibagi dengan Z dikurangi Z0. Ya, itu kan sama aja kan. Gimana ini kalau bentuknya seperti yang di sini? Tentunya ini jelas Z tidak boleh sama dengan Z-nya tidak boleh sama dengan berapa? 0. Oh, bukan. Z kuadrat dikurangi 5Z ditambah 6 dibagi Z dikurangi 3. Z tidak boleh sama dengan 3, Pak. 3. Tapi Z boleh menuju 3 kan gitu kan? Boleh menuju 3 kan? Iya, Pak. Ya, gitu. Jadi kalau kita formulasikan limit seperti ini, berarti Z-nya menuju 3. Seperti itu. Ya. Kalau mau formula begini ya. Ya. Jadi nanti limit Z menuju 3, FZ-nya, FZ dikurangi FZ0 dibagi dengan Z dikurangi 3. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke formula ini, nah gimana tuh? Apakah yang atas apa yang ini? Coba yang ini dulu nih ya. Formula yang ini. Ya. Berarti kan tinggal limit delta Z menuju 0. Ini F aksen Z sama dengan, gitu kan? Delta Z ditambah Z0 dikuadratkan dikurangi 5 apa? 5 dalam kurung delta Z plus Z0. Ya, delta Z plus Z0 terus ditambah 6 dan seterusnya yang Z-nya ya. Seperti itu terus dikembangkan. Ya. Oke. Kita cobalah ya. Penasaran jadinya. Apakah bisa terselesaikan?
delta Z ditambah Z0 kuadrat dikurangi 5 ditambah Z0 terus ditambah 6 gitu kan? Ya. Dikurangi Z0 kuadrat dikurangi 5 Z0 ditambah 6 dibagi dengan delta. Delta Z. Dibaginya dengan delta. Ininya sih. Gimana yang Z dikurangi 3-nya? Delta Z plus Z0 Oke. Delta Z plus plus Z0 plus 3. Z0 dikurangi dengan 3. 3. Ya gitu ya. Kan harus semua dikonversi ke delta Z dan Z0 gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kita coba. Selesai nggak nih? Ini kalau kita itu kan menjadi delta Z kuadrat ditambah 2 delta Z dikali Z0 ditambah dengan Z0 kuadrat dikurangi 5 delta Z dikurangi 5 Z0 ditambah 6 dikurangi Z0 kuadrat ditambah 5 Z0 dikurangi 6 dibagi dengan ini ya delta Z ditambah Z0 minus 3 ini limit delta Z dikurangi dengan menuju 0. Wow, lumayan ya. Oke. Nah, tinggal ketelitian nih. Z0 dengan Z0 ada yang habis. Ini ya Z0 kuadrat dengan Z0 kuadrat. 5 Z0 dengan 5 Z0. Ini ya. Nah, sorry. Ini dikurangi apa ditambah ini? Dikurangi. Oke. 6 sama 6. Berarti sisanya 4 delta Z kuadrat. Delta Z. Nah, kita limit masih kelihatan. Limit delta Z menuju 0. Sisanya ini ya. Delta Z kuadrat ditambah 2 delta Z dikali dengan Z0. Terus dikurangi 5 delta Z dibagi dengan delta Z Plus Z0 min 3. Oh, salah. Harusnya tetap delta Z ya. Karena nanti nggak ketemu kalau delta Z min 3. Itu tuh Ya. Pak, yang per delta Z laginya belum ditulis Pak. Itu baru yang fungsi FZ-nya. Oh, ini ya. Ininya berarti ya? Iya. Ini. Oh, iya. Oh, yang ini itu baru ini semua kan dulu Z kuadrat ini kan oh berarti di sebelah sininya ada Z0 enggak delta Z kan Z0 dikurangi Z dikurangi Z0 ya delta Z-nya tuh. Ops, berarti salah nih. Bentar. Nah, ini delta Z ditambah Z kuadrat, ya, dikurangi 5 delta. Nah, ini baru atasnya ya. Nah, ini bawahnya adalah Z-nya itu kan diganti dengan ini. Delta Z ditambah Z0 dikurangi 3. Ini baru fungsi FZ
F delta Z ditambah Z0 ya. Iya, Nah, ini baru dikurangi ini Z0 kuadrat dikurangi 5. Z0 ditambah 6 dibagi dengan, nah ini Z0 dikurangi 3 baru dibagi, oke, delta Z. Nah ini, oke ya, seperti ini maksudnya ya. Apa sih? Oke ya. Nah, enak juga nih. Ini sebenarnya mudah, cuma karena banyak tahapannya jadi susah ya. Kadang kita nggak sabar dalam menapaki satu demi satu ya. Nah itu kadang-kadang inginnya langsung hasil saja. Nah itu problem kita di situ ya. Apa sih? Oke, tolong itunya. Aduh, apa ini? Oke. Ya, oke. Berarti tadi hasilnya apa ya? Oke, nggak usah takut. Kita selesaikan step by step. Delta Z kuadrat ditambah 2 delta Z Z0 dikali Z0 ditambah dengan Z0 kuadrat min 5 delta Z min 5 Z0 Z0 ditambah 6. Oke. Dikurangi ini per dulu lah biar enak. Per gitu kan. Delta Z ditambah Z0 dikurangi 3. Yang ininya Z0 kuadrat dikurangi 5. Z0 ditambah 6 dibagi dengan Z0 dikurangi 3. Nah, ini pembagi besarnya delta Z. 5 delta Z. Habis nggak tuh? habis. Mana? Bukan. Kenapa? Ini kan baru yang sebelah sini, belum di kan penyebutnya beda. Ya, kalau mau dioperasikan berarti harus dikalikan dengan harus gimana nih? Supaya penyebutnya sama. Di sini delta Z ditambah Z0 dikurangi 3, di sini Z0 dikurangi 3. Nah, itu kan nggak sama. Ya, itu nggak sama. Jadi gimana tuh? Kalau mau digabungin gimana caranya? Dikalikan. Ya, kalikan ya. Mau tidak mau ya. Nanti Z0 dikurangi 3 dikali di sini. Ini dikali di sini. Seperti itu ya. Oke, nanti silakan diselesaikan ya. Ini lumayan ini ya. Sebenarnya kalau kitanya apa istilahnya bertahap pasti bisa ini ya. Pasti selesai, ini tinggal ketelitian aja. Penelitian aja. Oke, jangan sampai nanti waktu kita habis di sini ya. Kan udah tahu ya, ininya nanti tinggal kalikan ke sini. Oke, saya tuliskan saja. Limit delta Z menuju 0 nanti dikalikan dengan ini. Berarti kan kalikan Z0 dulu. Ya. Berarti delta Z kuadrat dikali dengan Z0 gitu kan. Atau langsung aja ya. Z0 dikurangi 3 gitu kan. Dan seterusnya lah ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan mengenai definisi turunan. Sebelum nanti saya lanjutkan ke materi tentang ini ya. Atau coba yang bahasa Inggrisnya.
Tuh, ini di mana sih? Oke. Ya ini, consider the real value function fz equal absolute z power ya. Ini yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke. Apakah ada lagi ininya? Kalau bahasa-bahasa seperti ini sudah terbiasa apa belum nih? Respectively, we have the expression itu tuh. Hence, padahal ini kalau bahasa Inggris di matematika itu pendek-pendek ya, jadi nggak terlalu susah ya mengartikannya. Beda dengan bahasa Inggris yang bukan di matematika ya, karena itu bentuknya soal cerita yang panjang-panjang gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan ke grafik. Ya, itu ada grafik di mana aksisnya itu ada X0, ya. Kemudian X0 ditambah delta X, perubahan nilai X-nya. Ya. Kemudian nanti di cross, nanti akan muncul Y0 ditambah delta Y. Ya. Nanti X0 dengan Y0 ketemu Z0 kan gitu ya. X0 ditambah dengan delta X, kalau kita naikkan sedikit, nanti akan ketemu Z0 ditambah delta X. Z0 ditambah delta X ya. Oke. Sehingga nanti perubahan delta Z-nya itu yang vektor yang di tengah itu. Ya, vektor yang di tengah. Ya. Oke. Itu. Nah, sekarang untuk Y yang konstan. Konstan itu berarti tetap ya. Oops, nah, oke. Untuk Y yang konstan itu FZ0-nya sama dengan U dikali dengan X0 Y0 ditambah IV X0 Y0. Nah, ingat bentuk yang pertama dari FZ0 sama dengan U dalam kurung X0, Y0 ditambah IV dalam kurung X0, Y0 itu bentuk fungsi apa? Bentuk fungsi kompleks ya. Bentuk dari fungsi kompleks di mana Fz sama dengan U X, Y gitu tuh. Ditambah IV X, Y. Itu fungsi kompleks ya. Oke, di mana U X0, Y0-nya adalah bilangan real dan V X0, Y0-nya adalah bilangan imajiner ya. Nah, kalau kita masukkan derivasi Z0 ditambah delta Z, maka akan muncul U kalau Y0-nya konstan ya. Di situ kan Y-nya konstan. Berarti nanti FZ0 ditambah delta Z itu akan sama dengan U dikali dengan X0 ditambah delta Z, delta X ya. Y-nya tetap, berarti Y0 ditambah IV X0 ditambah dengan delta X, Y0. Maka kalau dimasukkan dalam sebuah persamaan limit fungsi f aksen Z0, itu akan sama dengan limit delta X menuju 0, U X0 ditambah delta X, 0 ditambah IV X0 ditambah delta X, Y0 dikurangi U X0 Y0 ditambah IV X0 Y0 dibagi dengan delta X. Nah, oke. Kemudian limit delta X dikurangi 0, oke, itu menjadi U dalam kurung X0 ditambah delta X, 0 dikurangi U, ya yang U sama U digabung ya. U X0 Y0 digabung, kemudian yang mengandung I sama yang
tidak dipisah ya. Sehingga muncul seperti itu. Kemudian dikurangi I ya. Limit I-nya keluar ya. Jadi nanti dikurangi I, limit delta X menuju 0, I dalam kurung X0 ditambah delta X, Y0 dikurangi I, dalam kurung X0, Y0 dibagi dengan delta X. Dapatlah du dx ditambah I dv dx itu disebut dengan turunan apa itu? Persamaan satu itu disebut dengan turunan apa? Halo? Turunan parsial ya? Oke. Halo? Masih terhubung kan ya? Masih, Pak. Ya. Ini pada bengong ini, melototin yang model begini ya. Ya, apalagi nanti puasa ya. Kira-kira gimana nih melototin yang begini? Ya, minimal nanti nggak terasa laparnya ya. Tahu-tahu sudah maghrib kan begitu. Ya. Oke, ini masalah pemikiran sih. Kalau kita hanya fokus di situ ya memang kita akan lupa. Ya, sedikit melupakan yang nggak enak lah istilahnya seperti itu ya. Oke, jadi du dx ditambah I dv dx itu disebut dengan turunan parsialnya. Ya. Nah, bagaimana kalau x-nya yang konstan? Ya. Kalau x-nya yang konstan ya tinggal x-nya tetap, y0-nya yang bergerak ya kan seperti itu ya. Nah, nanti akan diperoleh du dy ya. Ada I-nya gitu. Ditambah dv per dy. Atau dv per dy dikurangi I du per dy. Jadi f aksen z0-nya adalah itu ya. Oke, ini terlalu apa ya? Saya akan coba sederhanakan ini nih. Baby. Lumayan ya. Halo, tolong ini di mute ya. Ahmad Faisal ini ya udah ya. Oke, kita ke definisi turunan yang kedua ya. Jadi kalau Fz sama dengan Z pangkat N gitu kan. Fz sama dengan Z pangkat N, maka F aksen Z akan sama dengan N dikali dengan Z pangkat N dikurangi 1. Seperti ini ya. Oke. Itu ya. Atau kalau kita pusing dengan Z-nya Fx lah ya. Fx sama dengan X pangkat N dikurangi dengan F aksen X dikurangi sama dengan N X pangkat N min 1. Ini kan kalau yang ini satu variabel ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang turunannya itu begini. Kalau Fx sama dengan 2x pangkat 3, itu kan sangat gampang sekali. Berarti F aksen X sama dengan berapa? 6x kuadrat. 6x kuadrat. Ya. Oke. Nah, kalau Fx, Y sama dengan 2x kuadrat Y pangkat 3, maka turunannya bagaimana? Atau yang sederhana dulu lah ya.
2xy. Maka f aksen x, y-nya sama dengan apa? Sebelum ke sana itu kan formulanya itu. Ayo coba. Nih. F di sininya x, y ya. Double ya. Itu sama dengan 2xy. Maka turunan dari f aksen x, y-nya sama dengan apa itu? 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. 2, 2, Pak. benar. Benar 2 nih. Enggak ya. Nah di sini turunan parsialnya. Ya. Jadi nanti turunan parsialnya itu turunan parsial dari df x, y terhadap X. x, oke, ditambah turunan parsial dari Fx, x, y terhadap Y. y. Nah itu. Makanya saya tarik ke sini supaya mudah dulu. Kelihatan nggak bawahnya ini? Enggak, Pak. Bawahnya? Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Berarti harus naik ke atas. Turunan parsial fx, y dibagi dengan dx ditambah turunan parsial x, y dibagi dengan dy. Oke, nah itu akan sama dengan, berarti 2xy diturunkan, atau kalau kita lambangkan lagi itu turunan dari, parsial ya. Turunan parsial dari 2xy dibagi dengan turunan dx, ditambah dengan turunan parsial 2xy dy. Nah ini berarti gimana nih? Nah ini yang dimaksud dengan kalau terhadap x berarti y-nya apa? Kalau terhadap x berarti y-nya konstan. Ya, kalau terhadap y x-nya yang konstan. Gitu. Jadi ini hasilnya apa nih? Berarti ini hasilnya 2 y, ini hasilnya 2 x. Nah ini hasilnya bukan 2 ya, seperti itu. Nah, oke, sudah mulai ingat nih turunan parsialnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Z ya. Kita coba ke Z-nya. Nah, FZ itu akan sama dengan U kan gitu ya. X, Y ditambah dengan I, V, X, Y. Nah, ini gampangnya lah ya. Gampangnya seperti ini. Ini FZ-nya. Sehingga kalau misalnya F aksen Z berarti akan sama dengan ayo. F aksen Z-nya gimana ini? Ya tadi mana? Turunan parsial dari U. Itu kan? X, Y dibagi dengan jadi ada 4 nantinya tuh ya. Oke. Atau gini dulu lah sebelum ke sana. Yang ini dulu nih. U, X, Y kita turunkan ya. Yang fungsi ini dulu ya. Berarti kan nanti D. Turunan parsial U, X, Y dibagi dengan dx ya,
untuk Y konstan kan gitu. Ditambah dengan D X, Y dibagi dengan DY untuk X yang konstan. Kemudian fungsi I V X, Y turunan parsial dari U I DIV ya. IV X, Y DX ditambah dengan IV ya. X, IV Y. X, Y dibagi dengan DY. Nah, gabungan dari ini, gabungannya adalah turunan dari F aksen Z. Seperti itu. Makanya tadi nah, itu kan nanti ada persamaan nah ini kan ada persamaan 1. Nah, ini persamaan 1 ya. Kemudian ini persamaan kedua. Nanti dari 1 dan 2 digabung. Nah, ini yang dimaksud dengan turunan dari totalnya. Nah, dari sini atau nanti ada bolak-baliknya ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini kan kebetulan ada langsung disama dengankan ya ini ya. DU, DX, ini langsung dipecah nih kalau yang ini nih ya. Kalau ini langsung dipecah. Bahwa DU, DX ditambah I, DV, DX sama dengan DV, DY dikurangi I, DU, DY. Itu. Nah, sehingga diperoleh DU, DX sama dengan DV, DY dan DV, DX sama dengan negatif DU, DY. Itu inti dari turunan yang tadi. Nah, ini untuk memahami yang ini nih. Ini paham kan nih? Ini kan tinggal disamakan aja nih. Jadi ini DU, DX sama dengan ini ya. Kesamaan letak gitu ya. Kesamaan letak ya. Jadi DU, DX sama dengan DV, DY. Dan I kan habis nih ya. DV, DX dengan negatif DU, DY. Ini perhatikan dengan ini ya, teliti ya. Karena ini nanti akan syarat pada fungsi-fungsi selanjutnya, ada fungsi harmonik ya. Nah, ini itu akan seperti ini ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Aduh, sebentar ini lowbat ya. Halo, masih terhubung? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Oke ya. Jadi hubungannya dengan yang tadi itu, kalau yang tadi kan udah perasannya udah, maksudnya sudah diminimalkan ya, itu menjadi
bahwa F aksen Z-nya itu akan sama dengan nah ini DU DX, DU dibagi dengan DX, ditambah dengan I dV, ya, I dV DX ya, itu X-nya, kemudian Y semua kan satunya ya. Nah ini dV dY ya, itu dikurangi I dV dY ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke sini nih. Nah, ini kan kesamaan letak saja ya. Jadi nanti yang ini akan sama dengan ini. Berarti persamaan pertama akan diperoleh DU per DX akan sama dengan dV per dY. Gitu ya. Kemudian yang keduanya I dV per dx sama dengan negatif I dV per dy. Nah ininya habis kan I-nya kan, sehingga dV per dx akan sama dengan dV per dy, negatif ya. Kalau x itu du dx sama dengan dV dy, atau dV dx sama dengan negatif dV per dy. Tuh ya. Nah, perhatikan nih dua persamaan ini, karena nanti akan imbasnya ke fungsi-fungsi harmonik ya, dan analitik. Oke, kita coba lanjutkan. Oke, nanti saya akan menjelaskan sampai integral dulu ya. Saya akan balik, nanti setelah itu kita masalah transformasi ya. Jadi nanti mungkin UTS kita sampai integral, nanti setelah UTS semuanya transformasi ya, seperti itu ya. Saya balik seperti itu nantinya. Oke. Nah, di situ ada keterangan bahwa yang dinamakan persamaan Cauchy-Riemann yaitu, mohon maaf, jadi du per dx sama dengan dv per dy dan dv per dx sama dengan negatif du ya, negatif du per dy itu disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann. Ya, du per dx sama dengan dv per dy dan dv per dx sama dengan negatif du per dy itu disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann ya. Fz0-nya itu dikatakan fungsi analitik. Fz0-nya yakni mempunyai turunan di Z0. Jadi Z0-nya analitik, kemudian persamaan turunan parsialnya disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann. Itu. Oke, tolong di mute ya, jangan gagal fokus. Udah Anda jangan, halo, oke ya. Nuraida ini. Oke. Nah, gimana kalau bentuk polarnya ini? Bentuk polar persamaan Cauchy-Riemann. Ya, Fz sama dengan U, R, θ. Kalau di bentuk biasa kan X, Y ya.
Nah, ini R, theta dan IV R, theta. Ya. Nah, DU per DR-nya berarti cos theta, dan dV per delta-nya berarti R cos theta di situ ya. Nah, oke, turunan-turunannya ini. Apakah sudah jelas belum itu? FZ sama dengan U R, theta ditambah IV R, theta dengan Z sama dengan R E pangkat I theta sama dengan R. Nah, E pangkat I theta berarti cos theta ditambah I sin theta. Oke, itu akan sama dengan R cos theta ditambah IR sin theta, di mana U sama dengan R, theta. Itu akan sama dengan R cos theta. Dan V-nya itu akan sama dengan IR sin theta. Sehingga turunan-turunannya kan bisa dipecah menjadi itu ya, turunan parsialnya. Oke, baik, saya akan coba jelaskan di papan tulis ya. Halo, masih terhubung? Masih, Pak. Kuotanya masih cukup? Cukup, Pak. Allah. Oke. Kalau nggak cukup, cepat lari ke WiFi ya, gratis, yang gratis tuh. Atau kalau kebetulan di tengah lost, ya tinggal nanti cari videonya, gampang ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Dan untuk fungsi kompleks yang Fz sama dengan U, X, Y ditambah I, V, X, Y, ini kan yang bentuk biasa ya. Oke, nah kalau bentuk polarnya itu berarti F, Z sama dengan U, R, theta ya, IV, R, theta. Nah, kita tahu bahwa Z itu sama dengan R, E pangkat I, theta. Nah, aduh. Oke. Nah, kita tahu juga bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Sehingga kalau kita masukkan akan menjadi R cos theta gitu kan, ditambah dengan R I sin theta. Ya. Nah, di mana ini adalah apa nih? U ya. U, dan yang ini adalah V. Jadi U akan sama dengan R cos theta, dan V-nya itu sama dengan R dikali I sin theta. Sehingga kalau turunan parsial U terhadap R akan sama dengan turunan parsial U terhadap R Min sin theta. turunan cos. Oh, bukan. Ini kan terhadap R. Berarti yang diturunkan R-nya. Cos theta-nya sebagai konstan ya. Atau tetap. Berarti turunan parsial U terhadap R hasilnya cos theta dikali turunan R-nya kan 1. Gitu. Kalau ini turunan parsial V terhadap R itu akan sama dengan I Sin theta. Nah, seperti itu ya. Yang tadi
jabarkan itu. Oke, nah ini kan baru turunannya terhadap apa? Baru terhadap R kan? Nah, kita coba satu lagi terhadap theta. Nah, terhadap tetanya gimana nih kalau turunan parsial U terhadap theta? Berarti R-nya tetap. Turunan cos berarti. Min Turunan, sin. oke, min sin berarti min R sin theta, gitu kan? Nah, sekarang dV-nya diturunkan terhadap d theta, berarti sama dengan RI cos theta. ya turunan sin ya, berarti cos, berarti R I cos theta. Nah, gitu. Nah, kalau kita samain nanti ya, kita samakan yang ini kan ada 4 persamaan ya. DU turunan parsial U terhadap R cos theta, turunan parsial P terhadap R I sin theta, turunan parsial U terhadap theta negatif R sin theta, dan turunan parsial P terhadap theta R I cos theta. Ada 4 persamaan ya. Nah, kalau misalnya kita gabungkan yang R sama theta ya, DU DR dengan kita silang dV theta ya, dV theta dan DU D theta dengan kita silang dengan DU dV DR dengan DU theta ya, DU theta. dV DR dengan DU theta. Oke. Berarti kalau kita silangkan ini dengan ini ya. Berarti DU turunan U terhadap R disamakan dengan ini. Berarti hasilnya apa nih? Oke. Turunan parsial P terhadap theta. Ya. Berarti ini akan cos theta. Cos theta dengan RI cos theta. RI cos theta. Berarti kan apa hasilnya? Berapa kali ini? I kali. I kali apa R kali? Atau 1/R? 1/R ya. 1/R dV per theta. 1/R dikali turunan P per theta. Karena ini sendiri hasilnya adalah R I Cos theta. cos theta. Itu. Jadi, I-nya hilang ya. DU kan cos theta sama cos theta habis ya. Berarti 1/R kan R-nya hilang, betul ada I cos theta ya. I-nya kemana ini ngilangnya nih? Bentar. Kalau dari I-nya. I-nya nggak dilibatkan ya, iya. Karena V kan ini ya. Ini kan V ya. Ya, nggak dilibatkan I-nya. Berarti yang dimaksud dengan V-nya itu adalah R sin
R sin theta. Ya kan? Ini kan persamaan ini kan? Ya, salah. Berarti yang dimaksud U adalah R cos theta kan gitu. Nah, yang dimaksud dengan V adalah sin theta. Itu. Jadi nanti kan, nah itu akan sama gitu kan. 1/R dikali R cos theta ya, hasilnya adalah R cos theta. Ya, itu ya. Oke, keempat persamaan itu. Seperti yang di sini ini. Nah, itu kan. Nah, begitu juga nanti dV per dr-nya. dV per dr-nya adalah negatif 1/R du per d theta ya. Oke. Kita ke contoh lah, kita coba ke contoh. Apakah Fz sama dengan Z kuadrat itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann? Nah, ya kita misalkan Z sama dengan X ditambah IY. Menyebabkan Fz kuadrat, berarti X ditambah IY dikuadratkan akan menjadi X kuadrat ditambah 2Y dikurangi Y kuadrat, diperoleh dengan, maka diperoleh U-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat, dan V-nya itu adalah 2XY. Nah, sehingga turunan parsial dari U dx sama dengan 2x, kemudian turunan parsial dv per dy-nya 2x, turunan parsial dv per dx 2y, dan turunan parsial du per dy adalah 2y. Nah, tinggal dicocokkan tuh apakah benar du per dx itu sama dengan dx dv per du, du per dx berarti kan sama dengan dv per dy ya, kan sama-sama dengan 2x ya, dan dv per dx-nya sama dengan negatif du per dy, berarti betul bahwa Fz kuadrat itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Oke ya. Oke, maksudnya gini ya. Kan Fz-nya itu sama dengan Z kuadrat, apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann? Kan gitu ya. Apakah memenuhi atau tidak? Kita ambil Z-nya adalah X ditambah Y. Berarti Fz akan berubah menjadi X ditambah Y dikuadratkan. Itu menjadi X kuadrat ditambah 2XY dikali I dikurangi dengan Y kuadrat. Jadi nanti kalau kita gabung X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah dengan 2XY dikali dengan I. Nah, di mana ini adalah U, ya, ini adalah I. Jadi U-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Dan V-nya adalah 2XY. Nah, parsial U terhadap parsial X akan sama dengan, ini ya, konstan, berarti 0 kan? Jadi 2X, gitu ya. du per dy sama dengan negatif 2y. Kemudian dv per dx akan menghasilkan 2y, dan dv per dy-nya menghasilkan 2x. Nah, Cauchy-Riemann itu begini, gitu kan? Sama, ininya dihubungkan dengan ini. Tuh, Cauchy-Riemann. Jadi, du per
dx sama dengan dv per dy dan du per dy atau dv per dy ya. dv per dy sama dengan negatif du per dy. Itu yang dimaksud dengan Cauchy-Riemann. Oke ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai dengan persamaan Cauchy-Riemann. Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Nanti silakan Anda review videonya ya. Barangkali ingin lebih memahami, kalau misalkan belum ya, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira hari ini kita cukupkan ya materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.